Di dalam politik kita mengenal temannya musuhmu adalah musuhmu, dan musuhnya musuhmu adalah temanmu. Nah, dari sini maka memang Ganjar akan mewarisi musuh-musuh dari Jokowi, para oposan yang tentu saja mengambil sikap, mengambil suatu pandangan bahwa Ganjar ini bagian atau kelanjutan dari Jokowi. Hal ini akan menyebabkan para oposan yang bergerak berdasarkan karena perbedaan pandangan politik, karena ada oposan yang tidak mendapatkan jabatan atau kepentingannya yang terganggu, atau para oposan yang tentu saja kalah di pemilu. Ini akan menjadi oposan terhadap Ganjar juga. Ganjar akan menghadapi misalnya para kaum yang intoleransi. Ganjar akan menghadapi para pengusaha hitam yang menunggak pajak. Ganjar akan menghadapi para birokrasi yang tidak efisien. Ganjar akan menghadapi perilaku para politisi yang pragmatis, oportunis. Maka disinilah tantangan bagi Ganjar. Ganjar akan mewarisi musuh politik dari Jokowi juga. Meskipun di dalam dunia politik tidak ada teman yang abadi, juga tidak ada musuh yang abadi, karena dalam politik itu esensinya adalah mendapatkan kekuasaan, mendapatkan keuntungan gitu. Tapi di dalam mekanisme, di dalam fakta politik, mereka yang berbeda itu akan selalu ada. Maka secara psikologi politik, Ganjar tidak boleh gampang terkena hasutan, tidak boleh sakit hati, tidak boleh gampang marah, sebagaimana dalam etika Jawa itu etika hasta berata, harus menjadi tanah siap diinjak-injak gitu kan. Tapi juga harus bisa menjadi api yang bisa membakar, bisa tegas terhadap para oposan atau para kaum yang memiliki potensi memecah belah persatuan nasional. Berbagai perjalanan oposisi di masa Jokowi, mereka yang ingin makar, mereka yang ingin menjatuhkan sosok Jokowi secara personal, mungkin akan terjadi lagi kepada Ganjar. Dan tentu saja perilaku mereka tidak berdasarkan suatu argumen yang lebih diterima secara rasional. Mereka lebih bersifat emosional. Misalnya ada oposan yang ingin makar, ada oposan yang menghina secara personal kepada Jokowi,
ada yang ingin menggugat ijazahnya, ada juga yang ingin mengadili keluarga Jokowi dengan kemarahan. Ini adalah sesuatu yang bersifat emosional, bersifat sesuatu yang tidak substansif. Para oposan yang tidak memberikan kritik yang bersifat konstruktif atau dengan cara yang tidak baik. Tentu saja manajemen pelaksanaan pemerintahan Jokowi itu memiliki kekurangan, memiliki sesuatu yang tidak sempurna, tetapi ingin menegakkan konstitusi tidak boleh dengan menghancurkan konstitusi. Ingin mengkritik Jokowi, ingin menjatuhkan Jokowi dengan alasan satu kebijakan yang tidak sempurna, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh logika atau logika hukum. Maka para oposan itu hanya menjadikan keinginannya berdasarkan sudut pandangnya saja, tidak berdasarkan kepentingan kemaslahatan masyarakat banyak. Meskipun mereka mengklaim bahwa ini demi kepentingan bersama. Setiap kepentingan bersama itu memiliki satu sisi, berbagai sisi yang lain juga bisa dilihat untuk menyelesaikan persoalan itu. Soal tenaga asing, tenaga kerja asing, soal tentang mekanisme pengaturan upah buruh. Ada sesuatu yang harus dinegosiasikan, harus dilaksanakan suatu dialog yang intens, terbuka, transparan, dan logikanya berdasarkan undang-undang dan kajian ilmiah, bukan berdasarkan hanya sentimen saja. Dan memang demonstrasi itu sesuatu yang tidak dilarang, mengemukakan pendapat, berkumpul, itu dijamin oleh undang-undang. Yang tidak boleh adalah membuat suatu keadaan masyarakat, keamanan masyarakat, ketertiban yang merusak keamanan masyarakat, itu tidak boleh. Ekonomi, perdagangan masyarakat di pasar terganggu, transportasi jadi macet, fasilitas publik hancur karena demonstrasi, itu tidak boleh. Maka Ganjar berhadapan dengan para oposisi, baik yang rasional ataupun yang emosional. Janganlah kaget, janganlah takut, teruslah komitmen melaksanakan ide, mengimplementasikan ide berdasarkan kebijakan yang rasional dan tidak melanggar undang-undang. Terima kasih.